Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Baik, hari ini jumpa lagi dengan Ibu dalam materi pengukuran dan besaran. Nah, nanti akan kita bahas ada 5 poin, yaitu yang A, pengukuran, B, angka penting, C, pengolahan dan penyajian data, D, besaran, satuan dan dimensi, E, ukuran berbagai objek alam. Nah, kita lihat tujuan pembelajarannya menganalisis prinsip-prinsip pengukuran ketelitian atau akurasi dan ketepatan atau presisi. Nah, selanjutnya memahami penggunaan alat ukur. Nah, untuk poin A, pengukuran. Nah, pengukuran itu sudah kalian pelajari di SMP dulu ya. Nah, masih ingat nggak apa itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. 1. Memilih alat ukur dan menentukan ketelitiannya. Nah, di sini ada 3 alat ukur yang akan kita lihat pada pertemuan kali ini. Coba perhatikan yang A, mistar atau penggaris. Nah, mistar memiliki tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran 0,5 mm ya, atau 0,05 cm, yaitu sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut. Nah, ini merupakan mistarnya, coba perhatikan ya. Nah, kemudian ada yang B, jangka sorong. Pernah lihat nggak jangka sorong yang seperti Ibu tampilkan ini? Nah, ini merupakan jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas rahang tetap dan rahang sorong yang dapat digeser-geser ya. Adapun rahang sorong dilengkapi dengan 10 bagian skala yang disebut skala Nonius. Selisih skala utama dengan skala Nonius adalah 1 mm kurang 0,9 mm sama dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran jangka sorong adalah setengah dari skala Nonius terkecil, yaitu 0,5 kali 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Kemudian yang ketiga ada mikrometeskop. Nah, coba perhatikan mikrometeskop. Nah, untuk mikrometeskop dia memiliki ketelitiannya yang paling besar ya, atau kita lihat ketidakpastiannya kecil ya, karena dia memiliki skala utama yang ditunjukkan oleh sinder pada lingkaran dalam ya, sedangkan skala Nonius ditunjukkan oleh selubung pada lingkaran luar. Jika selubung lingkaran luar diputar 1 kali lingkaran penuh, skala utama akan berubah 0,5 mm. Mikrometeskop memiliki ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran 0,5 kali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm atau 0,0005 cm. Nah, kita lihat untuk di sini ada 5 buah alat ukur. Yang pertama ada mistar, kemudian jangka sorong, mikrometeskop, ada stopwatch,
dan satu lagi ada neraca atau timbangan. Cara melakukan pengukuran nanti ada terbagi dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Untuk pengukuran tunggal kita lihat di sini, berarti hasilnya nanti misalnya panjang bolpen yang kita ukur dengan menggunakan mistar 13,9 cm disertai dengan ketidakpastian mistar yaitu 0,05 cm, maka ditulis panjangnya untuk panjang bolpen tadi yaitu 13,9 plus minus 0,05 cm. Nah, kegiatannya lakukan praktek tentang pengukuran tunggal besaran panjang. Kalian bisa lakukan ya di rumah bagaimana cara mengukur bolpen dengan menggunakan mistar ya. Dalam pengukuran panjang bolpen menggunakan penggaris, kalian juga harus teliti dan tepat dalam membaca angka pada penggaris tersebut. Jadi tolong dengan seteliti mungkin ya cara membacanya, membaca mistar atau angka-angka yang ada pada mistar tersebut ya. Kemudian kita lihat untuk pengukuran berulang. Nah, yang disebut dengan pengukuran berulang itu kita lakukan berulang kali, bisa lebih dari satu kali ya. Misalnya bisa 4 kali atau 5 kali. Kemudian data yang kita hasilkan nanti bisa dihitung dengan menggunakan rumus X rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X seterusnya ya sampai dengan Xn. Kalau misalnya 5 kali berarti X5 ya, per N. N itu adalah jumlah yang kita ukur. Misalnya 5 kali berarti N-nya sama dengan 5. Kalau misalnya 4 kali N-nya sama dengan 4. Ya, sama dengan sigma XI per N. Untuk besar simpangan baku SX sama dengan akar dari sigma XI kurang X rata-rata dikuadratkan atau per N kurang 1 ya, atau SX sama dengan akar. Nah, ini ya rumusnya, tolong diperhatikan, nanti akan kita lihat dengan soalnya juga. Secara statistik, laporan hasil pengukuran ditulis menjadi X sama dengan X kuadrat X rata-rata tambah SX atau X sama dengan sigma XI per N tambah akar sigma XI kurang X rata-rata dikuadratkan per N kurang 1. Nah, pada saat Anda melakukan pengukuran berulang besaran panjang atau dengan jangka sorong, Anda harus hati-hati dalam menghitung dan mengolah angka-angka tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat aspek-aspek pengukuran. Nah, yang pertama ada ketelitian atau disebut dengan presisi. Ketelitian atau presisi didefinisikan sebagai kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian ada kalibrasi alat yang nomor B, yang disebut dengan kalibrasi atau penerapan ya alat adalah mencocokkan harga-harga yang tercantum pada skala alat ukur dengan harga-harga standar atau yang dianggap benar. Kemudian
ada ketepatan atau akurasi. Faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Kemudian kepekaan. Nah, kepekaan atau sensitivitas didefinisikan sebagai kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Nah, coba kalian perhatikan semuanya. Apa perbedaan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang? Jelaskan pendapat Anda. Nah, coba nanti kalian selesaikan di buku, kemudian kalian foto, terus japri ke WA ibu ya. Untuk nomor 2, sebuah pensil memiliki panjang 15,5 plus minus 0,1 cm. Tentukan nilai rata-rata dan ketidakpastiannya. Kalian bisa mengukur dengan bisa menghitung dengan rumus yang sudah kita lihat tadi ya. Kemudian tentukan juga persentase nilai ketidakpastiannya. Nah, yang ketiga, tuliskan jenis-jenis alat ukur massa yang Anda ketahui. Nah, apa saja alat ukur massa? Tadi ada timbangan, ya kan? Kemudian ada juga yang lain sebagainya ya. Untuk kita lanjutkan, untuk B, angka penting. Nomor 1, menuliskan hasil pengukuran dengan angka penting. Nah, bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran dengan angka penting? Tentu punya aturannya ya. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, berarti yang disebut dengan semua angka bukan 0 yaitu angka 1 sampai angka 9. Nah, yang B, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 atau angka penting ya. Kemudian yang C, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Yang D, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Kemudian nomor E, penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka yang diberi garis bawah dan angka selanjutnya adalah bukan angka penting. Untuk memudahkan Anda mengetahui banyaknya angka penting suatu besaran, digunakan cara penulisan yang disebut dengan notasi ilmiah. Contohnya, tebal sebuah buku adalah 1,24 cm. Itu bisa ditulis, atau kalau kita konversikan ke meter sama dengan 0,0124 meter ya. Jadi angka 0,0124 meter dapat dituliskan menjadi 1,24 kali 10 pangkat min 2 meter. Angka 1, 2, dan 4 adalah angka penting. Sedangkan 10 pangkat min 2 disebut orde besaran ya. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini selain penulisan secara notasi ilmiah, untuk memudahkan sering dilakukan pembulatan. Terdapat 3 aturan pembulatan angka desimal di dalam fisika, yaitu sebagai berikut. Angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh 1,234 cm dituliskan 1,23 cm. Nah, kenapa dituliskan 1,23 cm? Karena angka 4 itu adalah di bawah angka 5. Jadi lebih kecil dari 5 ya. Makanya dia harus dibulatkan ke bawah. Jadi sampai angka 3 yang diambil dan tidak ditambahkan ya.
Kemudian yang B, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, kalau di depannya ada angka yang lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Artinya berarti angka yang di belakang itu ditambah 1 ya. Contohnya 12,3458 gram dituliskan 12,346. Jadi 5 tadi ditambahkan dengan 1 jadi 6 ya, karena angka 8 adalah lebih dari 5. Kemudian untuk nomor C, angka 5 dapat dibulatkan ke bawah maupun ke atas sesuai dengan perjanjian. Contoh 12,345 cm dituliskan 12,34 cm. Ya, ini sudah jelas kan? Karena dia angka 5 dia bisa dibulatkan ke bawah dan bisa juga dibulatkan ke atas dengan perjanjian kalau misalnya di sebelum angka 5 itu ada angka genap, berarti dia dibulatkan ke bawah, sedangkan sebelum angka 5 ada angka ganjil seperti 0,275 gram, maka dia dibulatkan ke atas menjadi 0,28 gram ya. Kemudian kita lihat untuk operasi dalam angka penting. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan ya. Ini caranya. Jadi kalau misalnya dia penjumlahan dan pengurangan ya, angka 9 atau angka yang terakhir itu diragukan untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang 1,2 itu angka 2 yang diragukan. Maka dituliskan menjadi 35,8. Kenapa 35,8? Ya, dia harus sesuai dengan aturan pembulatan ya. Karena ada angka 6 setelah 7, maka dibulatkan ke atas jadi 35,8. Kemudian pada kurang sama juga seperti yang tadi, itu hasilnya 33,4. Kenapa 33,4? Karena 6 itu adalah di atas 5, maka dibulatkan ke atas jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Kemudian kita lihat lagi untuk operasi perkalian dan operasi pembagian. Nah, untuk perkalian terdapat 5 angka, ini kita hitung angkanya. Misalnya 12,345 kita hitung, berarti dia ada 5 angka. Kemudian ya kita kalikan dengan 0,120, itu terdapat berapa angka ya? Terdapat 3 angka penting ya, angka penting yang kita lihat di sini ya. Berarti ya 0,120 ya hanya 3 angka penting. Maka dapat ditulis untuk hasilnya 1,48. Jadi yang terdapat 3 angka penting kita bulatkan tinggal 3 angka, karena dia angka terkecil tadi angka yang paling sedikit itu 3 ya. 3 buah angka 1, 2, dan 0 atau 0,120, berarti 3 angka penting. Maka bisa kita tulis 1,48 ya. Di depan 8 ada 1, jadi untuk angka 1 itu tidak ditulis lagi karena kita bulatkan ke bawah ya. Kemudian ada untuk pembagian. Untuk pembagian kita lihat dia yang pertama ada 5 angka penting, kemudian ada 4 angka penting, berarti dituliskan menjadi 10,20. Kenapa 10,20? Karena dia sama dengan operasi perkalian tadi. Jadi yang paling sedikit angka pentingnya seperti itulah yang diambil nanti ketika pembulatan hasilnya.
Nah, operasi-operasi dalam angka penting tadi sudah 2 yang kita bahas, kemudian satu lagi yaitu C, operasi pemangkatan dan penarikan akar. Nah, contohnya seperti ini ya, 12,5 kuadrat sama dengan 156,25 ya. Kemudian 12,5 memiliki 3 angka penting sehingga nilainya 156,25. Jadi dituliskan menjadi 156 ya. Berarti dia yang kita tulis sesuai dengan angka penting sebelum kita kuadratkan atau sebelum kita pangkatkan ya. Nanti pada akar juga seperti itu. Kemudian untuk contoh soal, sebuah balok kayu memiliki panjang 25,4 cm, lebar 12,8 cm, dan tebal 5,6 cm. Tentukan volume balok kayu tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan volumenya? Berarti karena tebal, panjang, dan lebar ini sudah diketahui, tinggal kita kalikan saja ketiga sisi tersebut. Jadi untuk mencari volume, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti bisa kita dapatkan hasilnya 1820,672 cm kubik ya. Berarti yang kita tulis nanti bagaimana nih kalau misalnya perkalian ya. Jadi kita menulis 1820 cm kubik. Nah, coba perhatikan untuk pengolahan dan penyajian data. Tahukah Anda bagaimana cara mengolah dan menyaji data? Nah, kegiatannya lakukan aktivitas tentang cara mengolah dan penyajian data. Nah, dari hasil pengukuran yang akan mendapatkan sekumpulan data dan memperoleh kesimpulan tentang besaran fisika yang diperoleh dari hasil pengukuran, data perlu diolah dan disajikan misalnya dalam bentuk grafik ya. Kemudian di sini nanti kalian perlu sikap tanggung jawab, harus diterapkan dalam praktikumnya ya. Ketika praktikum telah selesai, Anda harus tanggung jawab untuk merapikan dan membersihkan kembali alat-alat yang telah digunakan ya. Berarti ini kalian lakukan praktikum dulu, nanti kalian akan mengolah data dan sehingga dapat membuat grafiknya bagaimana. Nah, kita perhatikan untuk yang nomor D, besaran satuan dan dimensi. Apa itu besaran? Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 1 SMP dulu. Tapi kalau misalnya belum ingat, nggak ingat lagi, bisa kita pelajari lagi ya. Untuk besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Adapun nanti besaran-besaran yang ada pada besaran pokok, yaitu ada panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus listrik, intensitas cahaya, atau jumlah zat. Temperatur itu sama dengan suhu ya. Kemudian dia untuk besaran dia ada 2, kita bagikan ke dalam 2 lagi, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari
satu atau beberapa besaran pokok seperti luas dan volume diturunkan dari besaran pokok ya. Nah, kita perhatikan di sini ada besaran pokok, dia cuma 7. Untuk satuannya panjang satuan meter, lambang satuannya M. Untuk massa satuannya kilogram, lambang satuannya kg. Untuk waktu satuannya second, lambang satuannya S. Temperatur atau suhu dia mempunyai satuan Kelvin, lambangnya K. Untuk kuat arus listrik dia satuannya ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya CD. Jumlah mol atau jumlah zat satuannya mol, lambangnya juga mol ya. Kemudian besaran turunan, nah, yang disebut dengan besaran turunan tadi berarti besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya luas kayak kan, kalau luas itu berarti panjang kali lebar kali tinggi, atau 3 kali meter ya, berarti meter kubik. Disingkat dengan A, luas. Volume itu bisa dilambangkan dengan V, massa jenis dilambangkan dengan rho. Untuk satuannya kilogram meter per kubik ya. Kemudian kecepatan V meter per second atau meter second pangkat min 1. Percepatan itu dilambangkan dengan A, gaya dilambangkan dengan F. Nah, besaran satuan dan dimensi tadi ya kan. Kemudian yang kedua ada satuan. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan satuan baku maupun satuan yang tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional, misalnya ada meter, kilogram, dan second. Jadi kalau misalnya kita singkat nanti MKS ya, meter, kilogram, dan second. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Misalnya di daerah-daerah Indonesia untuk satuan panjang dipakai depat, jengkal, dan hasta ya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok seperti luas dan volume, diturunkan dari besaran pokok. Nah, coba perhatikan di sini. Kemudian 7 besaran pokok dalam satuan sistem internasional, yaitu ada panjang, waktu, massa ya satuannya. Juga satuannya, coba diperhatikan. Kemudian ada kuat arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Berdasarkan, coba diperhatikan, 1 ampere standar adalah nilai kuat arus listrik. Nah, kita lihat dimensinya. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun atas dari besaran-besaran pokoknya ya. 2 kegunaan dimensi yaitu sebagai berikut. Dimensi digunakan untuk mengungkapkan kesetaraan beberapa besaran yang secara sepintas tampak berbeda. Dimensi digunakan untuk menentukan satuan dari besaran turunan dengan cara analisis dimensional. Nah, kita perhatikan. Contohnya, tentukanlah dimensi besaran-besaran berikutnya. Nah, dimensi dari massa jenis bagaimana, terus dimensi dari kecepatan, dan dimensi dari gaya. Berarti caranya untuk mencari dimensi dari massa jenis, karena rho sama dengan massa per volume, untuk massa
dimensinya M besar, untuk volume dimensinya L pangkat 3, maka hasilnya ml pangkat min 3 ya. Begitu juga dengan kecepatan. Untuk kecepatan kita lihat dulu rumusnya, perpindahan per waktu. Berarti karena perpindahan dimensinya L besar, sedangkan waktu dimensinya T, maka dapat dituliskan LT pangkat min 1. Untuk gaya, massa kali percepatan. Jadi M besar kali L T pangkat min 2 sama dengan M L T pangkat min 2. Nah, coba untuk latihannya, tulislah rumus dimensi dari besaran-besaran berikut. Dimensi dari percepatan, dimensi dari momentum, dan dimensi dari usaha. Silakan kalian kerjakan ya, nanti dikirimkan ke WA Ibu sekalian dengan latihan yang pertama tadi. Ibu tunggu ya. Jam 5 sore ya pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya supaya selalu sehat, dan kalau ada pertanyaan bisa di japri Ibu ya melalui WA. Boleh WA pribadi dan boleh juga WA grup. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum.